Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang dan terima kasih telah hadir pada webinar hari ini yang berjudul Build Smart Web Apps with Python. Perkenalkan, saya Yaumi yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Inixindo sebagai tempat pelatihan dan sertifikasi nomor satu di Indonesia telah menyediakan berbagai pelatihan serta sertifikasi berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Inixindo telah melatih lebih dari 4.000 profesional IT per tahunnya, lebih dari 1.000 perusahaan IT yang berbeda, serta dari perusahaan nasional maupun multinasional. Di tengah berkembangnya kebutuhan akan aplikasi yang berbasis data namun juga mudah digunakan, banyak profesional masih mencari cara efektif untuk memanfaatkan Python dalam mengolah informasi sekaligus menghadirkannya dalam bentuk yang interaktif. Python menjadi pilihan kuat berkat fleksibilitasnya serta dukungan library yang luas untuk pemrograman dasar, analisis data, hingga machine learning. Dan dengan kemampuan tersebut, Python memungkinkan siapapun untuk tidak hanya memahami data, tetapi juga membangun aplikasi web yang dinamis dan informatif menggunakan platform seperti Streamlit. Nah, pada webinar kali ini kita akan mendapat ilmu dan pengetahuan dari narasumber yang ahli dalam bidang web applications. Saya perkenalkan narasumber pada hari ini yaitu Kak Dian Nurita Hasana atau yang akrab disapa Kak Dian atau Mbak Dian selaku instruktur profesional Inixindo yang akan memaparkan materi mengenai Build Smart Web Apps with Python. Dan sebagai informasi, setelah mengikuti webinar, Bapak atau Ibu akan dikirimkan link Google Form untuk pengisian feedback acara melalui kolom chat Zoom Meeting. Dan pada webinar kali ini juga ada kuis berhadiah yang akan dilaksanakan setelah sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Dan bagi Bapak Ibu yang terdaftar sebagai peserta premium, benefit seperti e-sertifikat dan voucher akan segera dikirimkan setelah acara selesai. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi utama dari acara ini. Saya persilahkan kepada Mbak Dian untuk memulai acara. Kepada Mbak Dian, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Yomi atas waktu yang telah dipersilahkan. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Oke. Oke, saya share screen dulu sebentar. Wait, kita langsung masuk ke Streamlit. Bentar. Wait, salah. Hmm, hmm, hmm. Saya share screen ulang ya. Oke, kita akan masuk ke sini. Untuk konfirmasi, apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah ya? Oke, sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri kembali. Jadi perkenalkan, nama saya Dian Nurita Sana. Di sini rekan-rekan bisa panggil saya Mbak Dian, jangan Budian ya. Saya masih muda kok. Jadi panggil Mbak Dian aja atau panggil Kak Dian juga boleh. Atau panggil Dian aja juga boleh. Oke, sesuai dengan judul webinar kita pada hari ini, jadi Build Smart Web Apps with Python. Jadi ini sebenarnya bagian dari kelas yang ada di Nixindo, yaitu Python Programming Full Package. Di mana di sini kita akan pecah jadi sub materi. Jadi kita akan bahas intinya yang paling kecil. Kita akan fokus ke salah satu framework yang disediakan oleh Python, yaitu Streamlit kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan coba ada secara konseptual, nanti juga ada praktikalnya. Kita akan coba praktik sedikit. Jadi kalau misalnya dari rekan-rekan Bapak Ibu nanti mau coba, itu juga boleh. Atau nanti mau lihat aja, terus nanti di akhir sesi mungkin saya share code-nya, itu juga bisa nanti dicoba sendiri. Seperti itu ya.
Oke, kita masuk dulu ke sejarah Python. Jadi Python itu pertama kali dibuat itu di akhir tahun 1980-an oleh Guido van Rossum. Jadi waktu itu Guido van Rossum itu diminta oleh seorang dosen gitu, dosen dari salah satu universitas diminta untuk membuat bahasa yang sederhana. Dan akhirnya si Guido van Rossum ini bikinlah si bahasa Python ini. Jadi kalau misalnya dari rekan-rekan sudah tahu, Python itu merupakan turunan bahasa dari bahasa C ya. Jadi kalau misalnya bahasa C itu kan low level programming. Jadi bahasanya itu mudah dipahami komputer tapi sulit dipahami manusia. Nah, berbanding terbalik dengan Python. Kalau Python itu high level programming. Jadi dia mudah dipahami manusia tapi agak lama untuk dipahami komputer gitu. Makanya kalau misalnya dalam hal compile si Python tuh bisa dibilang cukup kalah ya karena kalau untuk program besar Python tuh cukup lama gitu makanya harus dikompil dulu berbeda dengan bahasa C dan lain-lain itu lebih cepat untuk prosesnya gitu. Nah, untuk Python sendiri itu diambil dari komedi judulnya Monty Python's Flying Circus. Jadi bukan dari ular ya. Kalau misalnya selama ini dari rekan-rekan mungkin taunya oh dari ular nih mungkin penciptanya suka sama ular Python. Itu enggak. Jadi dia diambil dari komedi Monty Python's Flying Circus. Jadi waktu pembuatan program ini, si Guido van Rossum itu lagi suka-sukanya nonton komedi ini. Dan akhirnya dia mau cari nama yang gampang diingat, singkat, terus ya intinya orang tuh bisa langsung ingat gitu. Makanya dinamai dia sebagai Python gitu. Dan kebetulan bonusnya adalah logonya atau icon dari bahasa Python itu pakai icon ular ya, ular Python gitu. Nah, ini merupakan tagline atau kalau misalnya orang berbicara dengan Python itu nggak jauh-jauh dari yang namanya simplicity, readability, sama productivity. Kenapa? Karena Python itu disebut simplicity atau sederhana penulisannya yang cukup singkat atau ringkas ya. Jadi dia itu nggak fokus ke sintaks yang sesuai, tapi dia fokusnya itu ke logiknya aja. Jadi kalau logiknya udah sesuai ya udah itu dijalankan kayak gitu. Kalau misalnya rekan-rekan biasa pakai bahasa Java kayak gitu kan, untuk kita ngeprint satu kalimat atau satu kata aja, kita kan butuh pakai sistem outprint line. Ya, sysort itu kan baru nanti kalimatnya apa baru kita print. Bahkan dia harus bikin public class apa dulu kayak gitu kan. Nah, kalau di Python itu cukup print, kita masukin teksnya apa, dia langsung keluar gitu. Jadi logiknya langsung dapat, oh print ya udah berarti perintah print, perintah disuruh mengeluarkan kalimat itu. Nah, itu maksudnya simplicity, jadi dia sederhana. Kemudian readability, dia itu sebagai high level programming mudah dibaca oleh manusia karena cenderung lebih ke ya kayak susunan bahasa Inggris aja sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari rekan-rekan baru belajar Python, itu kemungkinan akan lebih mudah memahaminya karena bisa dibaca gitu. Jadi alurnya tuh bisa dibaca seperti itu. Nah, kemudian ada productivity. Kenapa dia productivity? Yaitu tadi karena Python itu ringkas, mudah dibaca, kemudian mudah diimplementasikan, sehingga dia bisa membantu kita untuk meningkatkan produktivitas entah kita atau mungkin dari organisasi, perusahaan seperti itu. Nah, ini dia. Python itu, kalau misalnya dari rekan-rekan tahu, mungkin Python itu umumnya digunakan untuk machine learning ya, itu betul sekali. Jadi memang kalau Python itu unggulnya adalah dia di machine learning, kemudian data analis seperti itu. Bahkan sekarang kalau data analis mungkin dia udah nggak terlalu powerful ya, tapi di machine learning Python masih powerful sekali gitu karena dia menyediakan banyak sekali library yang bisa kita gunakan langsung. Dan Python sendiri itu banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar seperti Google. Bahkan ketika awal pembangunan Google, Google tuh sudah pakai Python gitu. Kemudian dipakai juga oleh Meta, Facebook, Instagram, Gojek, YouTube, Tokopedia, Pinterest, Netflix, bahkan digunakan oleh NASA gitu. Untuk apa? Untuk analisis data seperti itu. Jadi di perusahaan-perusahaan besar itu juga banyak yang sudah pakai Python untuk sebagai apa? Bahasa utama mereka ya kayak gitu. Bahkan kalau misalnya dari pengalaman saya pribadi, banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang justru mereka mulai migrasi dari yang sebelumnya pakai bahasa lain, mereka mulai coba belajar ke bahasa Python seperti itu. Oke, jadi sebenarnya Python itu bisa digunakan untuk apa aja sih? Untuk kalau Python sendiri itu banyak ya, seperti yang sudah terlihat di layar. Jadi kalau Python sendiri itu bisa digunakan yang pertama untuk machine learning and data science, itu pasti. Gimana caranya? Kita bisa pakai library yang namanya NumPy. NumPy ini salah satu library Python yang digunakan untuk numerical operation. Kalau misalnya rekan-rekan sudah biasa pakai Python ya. Terus yang kedua itu ada
Pandas. Nah, Pandas ini juga salah satu library yang sering digunakan di Python untuk manipulasi data. Jadi kalau misalnya kita mau mulai ngolah data, kita mau manipulasi data, itu kita pakai library yang namanya Pandas. Nah, yang ketiga itu ada scikit-learn. Nah, scikit-learn ini salah satu library yang paling di apa ya? di apa ya kayak dia paling utamanya lah untuk machine learning. Jadi kalau untuk pengolahan machine learning itu hampir semuanya itu kita ambil dari library-nya scikit-learn gitu dan disediakan sama Python. Nanti kalau misalnya mau lebih dalam lagi bukan hanya machine learning tapi mau masuk lagi ke deep learning itu bisa pakai yang namanya TensorFlow kayak gitu. Yang kedua itu adalah automation. Jadi kita juga bisa pakai Python untuk automation. Jadi seperti DevOps, kemudian data pipeline. Jadi nanti si apa namanya Python itu bisa kita kombinasikan menggunakan Docker atau menggunakan Kubernetes dari Microsoft seperti itu untuk proses automasi gitu. Jadi nanti kalau misalnya dari rekan-rekan mau coba proses automasi machine learning atau data science kayak gitu ya dari proses ngambil data, kemudian data dibersihkan, data dianalisis, kemudian proses analisis prediktifnya itu mau dibikin automation nih mereka berjalan langsung secara otomatis. Nah itu bisa nanti bisa dikomunikasikan menggunakan Kubernetes seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu ada IoT dan robotics. Jadi Python itu juga sering digunakan untuk IoT dan robotics. Yang umum sekali digunakan itu adalah micro Python. Jadi kalau micro Python itu seperti bahasa Python yang versi kecil gitu. Dia bisa digunakan di memori yang kecil sekitar 512 kilobyte itu masih bisa dipakai gitu. Jadi si MicroPython nanti biasanya dikombinasikan dengan papan kecil ya yang biasa untuk IoT kayak ESP32 atau mungkin Raspberry Raspberry kayak gitu. Jadi saya kurang tahu apa aja jenisnya tapi biasanya kalau yang saya pernah lihat itu dipakai di ESP32 itu bisa tuh pakai MicroPython untuk pengembangan IoT kayak gitu. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat bisa juga digunakan nih untuk cyber security gitu. Jadi kalau misalnya biasa disebut pen testing tool atau penetration testing tools biasa digunakan untuk keamanan sebuah sistem ya, keamanan sebuah sistem di mana tools-tools yang biasa digunakan untuk penetration testing tools ini itu dibangun menggunakan Python kayak gitu. Jadi Python itu juga bisa untuk proses atau penggunaan dalam cyber security. Yang terakhir yang akan kita bahas, yang fokus kita pada pagi hari ini ya, yaitu adalah web development. Gitu. Nah, apa aja sih yang perlu dipersiapkan, apa aja yang perlu kita pahami ketika kita mau membangun sebuah web menggunakan Python gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali yang perlu dipersiapkan, tapi di sini saya kasih tiga yang paling utama aja ya. Yang pertama adalah development environment. Kita harus tahu dulu nih, kita mau bangun aplikasi itu di mana, kita mau pakai Python tuh di mana environmentnya seperti itu. Kita mau pakai IDE-nya apa gitu, integrate development environment-nya apa, kayak misalnya mungkin mau pakai Visual Studio Code seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita perlu paham terkait konsep object oriented programming. Ini hampir ada di semua bahasa ya, karena ini merupakan salah satu paradigma atau cara berpikir dari salah satu cara berpikir dari sebuah bahasa pemrograman yaitu object oriented programming. Nah, Python tuh juga bisa digunakan dalam object oriented programming. Ketika kita mau bikin web, disarankan kita paham dulu terkait object oriented programming seperti gimana kita bikin class, template-nya, kemudian bagaimana kita define attribute dari kelas itu, kemudian bagaimana kita membuat objek dari kelas yang udah kita buat, kemudian sampai di enkapsulasi, kemudian inheritance seperti pewarisan-pewarisan gitu dari master class ke subclassnya kayak gitu. Jadi kalau bisa dari rekan-rekan dipahami terlebih dahulu terkait konsep-konsep dalam object oriented programming. Nah, yang ketiga adalah kita perlu tahu apa aja web framework yang disediakan oleh Python. Kenapa? Karena Python itu sudah menyediakan. Jadi Python itu sebenarnya sudah menyediakan untuk kalau kita mau bikin game. Jadi Python juga disebutnya itu multi-purpose ya. Jadi kalau mau bikin game ada namanya Pygame. Kalau kita mau bikin kayak desktop app itu bisa pakai Tkinter. Tkinter itu juga ada untuk desktop app. Terus kalau misalnya mau bikin web app itu juga banyak yang sudah disediakan oleh Python. Salah tiganya adalah ini. Ada Django, ada Flash, ada Streamlit. Jadi kalau misalnya Django itu dia full stack ya. Dia full stack web framework.
Jadi dia menyediakan untuk routingnya, terus dia udah ada ORM di dalamnya, Object Relational Mapping. Kalau misalnya kita mau menghubungkan dengan database, jadi dia udah full stack front end dan back end. Dan dia juga nanti bisa pakai HTML, CSS. Kemudian nanti kalau misalnya di Django itu dia konsepnya atau modelnya itu pakai MVT, jadi model view template. Jadi kalau misalnya dari rekan-rekan udah sering pakai kayak Laravel kayak gitu atau CodeIgniter, nah itu harusnya nggak asing kalau nanti pakai Django karena hampir mirip strukturnya gitu. Kemudian yang kedua ada Flash. Nah kalau Flash ini sebenarnya mirip, tapi kalau Flash ini dia lebih ke microweb framework, jadi dia lebih fleksibel. Dia cuma nyediain routing base-nya aja. Tapi nanti kalau misalnya dari rekan-rekan mau nambahkan ORM, itu harus install library-nya lagi. Atau nanti dari rekan-rekan mau tambahkan untuk security-nya, itu harus ditambahkan sendiri. Sedangkan kalau Django, itu tadi udah disediakan untuk security-nya. Jadi dia udah nyediain untuk key security, untuk keamanannya gitu. Udah ada. Nah, fokus kita hari ini adalah di Streamlit. Ini yang paling sederhana karena kalau Streamlit itu dia bukan untuk web app enterprise aplikasi besar ya, untuk website besar. Kalau Streamlit itu dia lebih ke website untuk proses machine learning gitu. Jadi ketika nanti dari rekan-rekan sudah bikin machine learning, sudah bikin modelnya untuk prediksi, nah terus nanti mau ditampilkan dalam bentuk dashboard interaktif gitu supaya nanti mungkin dari perusahaan bisa langsung pakai nih, bisa langsung analisis gitu. Nah, itu bisa pakai Streamlit aja. Kenapa? Karena dia sangat sederhana gitu. Dia nggak perlu HTML, dia nggak perlu CSS gitu. Dia pakai library dari Streamlit full semuanya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari Streamlit ya. Jadi ada Streamlit front end, di mana kalau misalnya Streamlit front end itu dia base-nya adalah React UI gitu. Jadi dia menerima JSON, file JSON hasil dari render si back-end-nya. Nah, kemudian kalau Streamlit back-end itu dia yang mengelola. Jadi dia mengelola komputasinya untuk menghasilkan bentuknya itu delta update. Karena kalau misalnya dari si Streamlit sendiri itu core-nya adalah si Delta Generator. Jadi hasil dari backend ini tadi ketika dia mengolah komputasinya hasilnya adalah Delta Update dan si backend ini dibangun menggunakan Python dengan Python dan Tornado Web Server. Di baliknya sih backend-nya Streamlit kayak gitu. Nah, kemudian ada communication layer. Nah, kalau communication layer ini yang menghubungkan antara si front end dan back end-nya. Dia yang bikin komunikasi antara front end dan back end itu terasa kayak real time kayak gitu. Kemudian yang keempat ada delta generator. Jadi kalau misalnya di baliknya Streamlit itu intinya atau core-nya adalah di delta generator. Dia yang menjalankan semua rendernya. Jadi kalau misalnya kita bikin program biasanya kalau Streamlit itu dia dialiaskan ST. Jadi kalau misalnya ST write atau ST read gitu. Nah, itu yang melakukan atau yang mengeksekusi adalah si delta generator. Kemudian yang kelima, yang kelima itu ada script runner. Nah, kalau runtime script runner itu adalah bagian yang mengeksekusi script tiap kali ada interaksi baru. Jadi, konsepnya Streamlit itu kan kita nulis di Visual Studio Code dalam satu file ya. Nah, setiap kita running ulang atau setiap kita jalankan ulang, si script runner dia akan ngebaca lagi dari baris pertama gitu dia akan baca ulang semuanya satu-satu ke bawah. Jadi setiap kita klik tombol, misalnya kita punya button nih di web Streamlit kita punya button, kita klik itu kan salah satu interaksi. Nah nanti si script runner ini dia akan bikin si sistem kita tuh baca lagi dari baris pertama gitu. Loh, terus gimana? Berarti nanti data kita ulang lagi dong. Data kita akan hilang karena kita harus jalan dari awal. Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena Streamlit punya yang namanya session get gitu. Jadi session gate itu gunanya untuk apa? Karena Streamlit itu selalu running dari awal lagi setiap ada interaksi, dia ada namanya session gate, session state ya maksudnya. Jadi dia akan nyimpen memori sementara kayak gitu. Jadi kalau kita habis ngejalanin sesuatu, dia nggak akan dia akan running dari awal, tapi dia nggak akan ngehapus memori yang memang diperlukan kayak gitu. Dia akan simpen dalam sesi itu. Kalau misalnya kita kayak diemin aja dulu, dia nggak akan hilang tuh. Tapi kalau misalnya kita tutup nanti webnya cukup lama, baru nanti dia akan ke reset karena dia bukan permanen database ya, dia bukan penyimpanan permanen. Jadi kalau session set itu dia hanya nyimpen sementara aja gitu. Nah, biasanya session set ini digunakan untuk konsep multi user juga. Misal aplikasi kita digunakan oleh multi user nih, banyak pengguna. Otomatis data yang disimpan juga kan akan beda-beda kan. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada si session set ini, otomatis kalau saya buka, saya udah simpen data satu,
yang si A buka lagi, otomatis data saya akan hilang, nanti keganti sama datanya A, kayak gitu. Makanya di Streamlit ini ada session state ini tadi untuk konsep multi user itu tadi. Jadi biarpun kita pakai satu app yang sama, setiap search engine atau browser yang digunakan, dia akan bikin satu ID session yang baru gitu. ID session unik untuk tiap usernya. Jadi nanti multi user, setiap user dia akan punya session state masing-masing gitu. Dia akan menyimpan memorinya masing-masing kayak gitu. Tapi perlu diingat ini nggak permanen. Jadi kalau kita tutup webnya cukup lama, itu bisa di reset. Jadi nanti hilang lagi memorinya. Kayak gitu. Nah, how to use Streamlit? Gimana cara kita pakai Streamlit? Itu cukup sederhana. Kita tinggal pip install Streamlit. Apa itu pip? Pip itu package manager yang disediakan oleh Python. Jadi kalau kita mau unduh library, kita mau hapus library, kita mau pasang library, kita pakai yang namanya pip, package manager yang disediakan oleh Python. Nah, terus kita tinggal ngapain? Kita tinggal Streamlit aja. Pip install Streamlit. Berarti kita akan install Streamlit gitu. Nah, biasanya Streamlit itu kemarin waktu terakhir saya coba, Streamlit itu dia akan ketika kita install Streamlit, dia akan otomatis nge-install semua library yang diperlukan di dalamnya gitu. Jadi satu package itu akan diinstall. Nah, kalau misalnya dari rekan-rekan pakai Python 14, sekarang kan Python terbaru tuh Python 14 ya. Itu biasanya nanti nggak bisa untuk di bagian library pay arrow kalau nggak salah. Jadi nanti Streamlit dia akan download, dia akan ikut install banyak library. Nah, biasanya kalau misalnya di Python yang terbaru itu kurang kompatibel. Nah, itulah minusnya atau kekurangan kalau kita pakai versi terbaru dari sebuah apa ya, kayak aplikasi atau mungkin dari bahasa kayak gitu ya. Kadang itu kompatibelnya belum terlalu bagus gitu. Jadi kalau misalnya saran saya ketika mau menggunakan Streamlit, coba pakai di Python 13 gitu atau Python 13 ke bawah lah. Karena kalau Python 14 itu ada beberapa bagian yang belum kompatibel. Kalau saya sendiri sudah pakai Python 14. Kenapa? Karena akhirnya kemarin saya install satu-satu. Kayak gitu. Jadi kita harus install satu-satu PayRow, terus kita install kayak ada banyak banget library-nya jadi harus diinstal satu-satu. Tapi kalau misalnya 13 ke bawah karena dia udah compatible, dia udah lama, jadi dia udah bisa langsung install semuanya. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya sebenarnya disaran, ini cuma saran ya. Saran terbaik kalau kita mau menggunakan suatu aplikasi atau bahasa itu biasanya satu tingkat di bawah yang terbaru gitu. Karena untuk mempertimbangkan kompatibilitasnya. Takutnya nanti kalau yang terbaru dia belum kompatibel nih kalau mau kita integrasikan dengan yang lain-lain kayak gitu. Nah, kita bisa pakai Streamlit lokal di Visual Studio Code kita. Nanti kita running servernya. Kita juga bisa di cloudnya Streamlit. Itu kita pakai GitHub. Biasanya kalau misalnya mau di-share, itu bisa pakai GitHub. Kayak gitu. Supaya nanti dia jalan terus aplikasinya. Tapi kalau mau pakai Visual Studio Code juga bisa kok. Nanti Visual Studio Code itu dia outputnya dia akan menghasilin link untuk kita pribadi lokal dan untuk kita share kalau misalnya mau kita share. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ke Visual Studio Code. Oke. Ini adalah tampilan dari IDE yang saya gunakan, Integrate Development Environment. Saya pakai Visual Studio Code. Kalau misalnya dari rekan-rekan pakai yang lain, bukan pakai Visual Studio Code, mungkin pakai PyCharm atau pakai yang lain-lain, itu nanti disesuaikan saja. Jadi, kalau misalnya di sini, kalau misalnya dari rekan-rekan lihat, saya udah punya ya library di sini. Saya udah sediain karena kalau misalnya kita ngoding dari awal cukup lama. Jadi di sini saya sudah sediakan folder yang namanya Python Full Package gitu. Di dalamnya saya udah sediakan ini PPT yang tadi kita buka ya, ini PPT-nya. Nah, ini saya punya file Python kosong, code.py. Jadi kalau misalnya .py itu dia ekstensi dari file Python gitu ya. Nah, terus yang dimaksud sederhana dari Python gimana? Kalau misalnya kita pakai JavaScript tadi, kita kan harus kayak sistem out print line kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya di Python itu nggak perlu, kita cuma langsung print aja kayak gini kan. Misalnya kita bikin hello world kayak gitu. Ini kalau misalnya kita running, kita jalankan, dia langsung muncul di sini. Hello world kayak gitu. Wait, saya pakai kacamata. Set. Gitu. Jadi dia akan langsung dijalankan seperti tulisan. Nah, kalau kayak gini kan sebenarnya orang yang baru belajar Python pun dia akan langsung paham kan. Dia akan langsung ngerti, oh print hello world. Berarti dia akan ngeprint kalimat hello world kayak gitu aja gitu. Dan dia langsung keluar di sini hasilnya kalau kita run. Seperti itu.
Ini adalah interpreter yang kita gunakan, penerjemahnya atau bahasanya. Di sini saya pakai Python 3.14 kayak gitu. Nah, kenapa nih ada atau VNV? Nah, ini adalah virtual environment yang saya bangun. Jadi, saya di sini udah punya nih folder namanya VNV. Di sini adalah virtual environment yang saya ciptakan. Jadi, kalau misalnya saya klik di sini, nah, di ini ada tulisan create virtual environment. Nah, kalau misalnya create virtual environment kayak gini, berarti kita akan bikin salah satu atau kita bikin sebuah environment baru di mana nanti dia nggak akan kecampur dengan sistem global kita. Jadi kalau misalnya kita udah install library banyak di environment kita, terus kita pindah ke environment yang lain, itu nggak akan ngaruh. Jadi library-nya itu hanya berlaku di environment itu aja, gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah semisalnya nanti kita ada error di global system kita, itu nggak akan ngaruh ke environment kita, gitu, karena udah beda, gitu. Nah, kalau misalnya di sini ini kita kita pilih yang ini aja yang biasa. Kita belum pakai environment. Nah, kalau misalnya kita mau lihat, tadi kan kita punya namanya pip ya, gitu. Kita punya pip si apa namanya pip tadi saya lupa. Eh, Package manager, sorry, package manager. Kalau misalnya kita mau lihat apa aja yang udah kita punya, kita tinggal pip list aja di sini. Saya jalankan pip listnya, nanti dia akan muncul. Banyak sekali. Nah, ini adalah library yang sudah saya install. Kenapa banyak? Harusnya kalau misalnya dari rekan-rekan itu baru pakai Python, biasanya tuh cuma ada satu atau dua. Nah, biasanya tuh yang paling sering dipakai itu cuma kayak Pandas, NumPy, Matplotlib kayak gitu aja. Nah, karena saya udah pernah install, saya udah pernah gunakan untuk project-project lain, makanya di sini ada banyak. Bahkan ada Jinja juga. Jinja ini dia bahasa yang biasa kalau misalnya kita mau nulis pakai bahasa HTML atau apa gitu, nanti dia bisa dikenali sebagai Python. Itu pakai Jinja. Ada Joplib, ini salah satu library yang kalau kita mau pakai untuk simpan machine learning model kita. Ini ada banyak ya. Ada namanya harusnya di sini ada Streamlit. Bentar kita coba scroll ke bawah. Ini ada scikit-learn kalau kita mau pakai machine learningnya. Kalau misalnya dari rekan-rekan belum ada kayak gini, berarti belum diinstal. Kayak gitu. Ini ada Streamlit ya, punya saya. Jadi punya saya udah ada Streamlitnya, tapi ini masih di global environment punya saya. Jadi belum di specific environment yang saya bangun. Jadi masih di global system. Ini kalau misalnya mau dibersihin, kita tinggal CLS aja. Kalau misalnya dari rekan-rekan pakainya di Windows, di CLS aja nanti dia akan clear semuanya. Gimana cara kita install si Streamlit ya? Itu tinggal pip install ya, kayak gini. Seperti caranya tadi, pip install Streamlit kayak gitu. Ini kalau saya jalanin punya saya udah ada, harusnya nanti munculnya requirement already exist, jadi harusnya udah ada. Tapi kalau misalnya dari rekan-rekan belum ada, nanti dia akan install lama gitu. Lumayan nggak lama banget sih, mungkin sekitar 2-3 menit, 3 sampai 5 menitan gitu. Itu kalau misalnya lancar ke install semua. Kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya dari rekan-rekan pakainya 3.14, biasanya dia akan ada error. Dia nggak bisa install di bagian library PyArrow-nya gitu karena belum kompatibel 3.14. Jadi saya saranin pakai di bawahnya aja. Gitu ya. Nah, ini untuk installnya. Sekarang kita akan coba masuk ke environment yang sudah saya bikin, yang sudah saya buat. Ini kan saya masih di luar ya. Di pad-nya saya masih di Python full package di sini. Nah, saya mau masuk ke environment saya. Di sini saya udah punya filenya. Saya udah punya file kalkulator di sini. Ini versi singkat dari Streamlit. Jadi, kalau misalnya Streamlit, oh, sebentar. Jadi kalau misalnya dari Streamlit itu dia kita tinggal aliaskan aja dia pakai ST kayak gini. Jadi import. Jadi setiap kita udah install Streamlit ya, kita harus panggil dia. Nah, cara panggilnya gimana? Pakai import. Jadi kita import Streamlit, kita aliaskan pakai ST. Jadi kalau kita mau manggil Streamlit, kita cukup panggil ST-nya aja. Nah, ini adalah beberapa fungsi yang ada dalam Streamlit. Jadi ada title, nanti dia akan bikin judulnya. Kemudian di sini kita punya variabel A. Kita simpen number input, ini adalah fungsi input yang disediakan Streamlit. Kita kasih tulisan masukkan angka 1, terus nanti di sini Streamlit lagi, kita masukin lagi angka 2 dan dia akan disimpan ke variabel B. Nah, di sini ada if st button. Jadi kalau misalnya nanti ada button hitung, kalau misalnya hitung itu diklik, maka dia akan sukses dengan menghasilkan atau mengembalikan nilai A ditambah dengan B. Kayak gitu. Nah, ini ada di environment. Kalau saya akses dari luar sini, dia nggak bisa. Kita harus masuk dulu ke environmentnya. Kayak gitu. Caranya gimana kita bisa masuk ke environment? Ini kan punya saya namanya VNV ya.
Kita tinggal masuk aja dulu ke folder VNV sini. Caranya gimana? Sama kayak di Linux, kalau rekan-rekan udah biasa. Jadi CD, terus kita masuk aja ke foldernya kayak gini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya, harus semoga ya. VNV. Ini saya enter. Nah, kita udah masuk nih sekarang ke foldernya, tapi kita belum masuk ke environment-nya. Cara masuknya gimana? Kita tinggal panggil si script yang ada di sini. Ini kalau kita buka script, dia ada activate. Dia untuk mengaktifkan environment-nya. Caranya gimana? Berarti kita tinggal panggil di sini. Script, kayak gini ya. Script, kita kasih backslash, kita tulis activate. Kalau sudah muncul nama folder environment atau nama environment di depannya, berarti kita sudah masuk ke environment-nya. Gitu. Ini kalau saya panggil piplist lagi, piplist yang ada di dalam environment dengan piplist yang kita panggil sebelumnya itu beda. Gitu, nggak sama. Tapi di sini harusnya banyak juga ya, karena saya udah install juga sistem Streamlit. Nah, tapi nggak sebanyak tadi kan. Ini cuma segini doang. Tuh. Ada beberapa yang nggak ada. Beda sama yang tadi di sistem. Di global system. Kayak gitu. Ini saya bersihin. Nah, caranya gimana kalau kita mau running si Streamlit-nya gitu. Caranya untuk running Streamlit-nya, jadi kita bisa langsung, hmm, wait. Saya mau bukanya di sini. Misalnya kita, salah. GPT saya. Bentar, mana? Visual Studio Code ini dia. Oke, kita akan masuk ke sini. Jadi caranya adalah kita untuk menjalankan servernya, kita panggil Streamlit-nya. Kita langsung Streamlit. Jangan lupa ya kalau misalnya dari rekan-rekan itu di environment, jadi jalankannya harus dalam environment. Streamlit, run, kita panggil si file Python-nya. Jadi di sini saya panggil misalnya kalkulator dot Alhamdulillah. Oke. Nah, kebuka. Dia akan langsung menjalani localhost. Ini kalkulator sederhana punya kita. Jadi kalau misalnya di sini saya masukin misalnya 17, di sini saya bikin misalnya 18 gitu, saya button hitung. Tadi kan ada kondisi if hitung, maka dia akan ngasilin 17 tambah 18, hasilnya 35. Sesederhana itu untuk bikin webnya. Jadi udah jadi nih web kita. Kalkulator sederhana kayak gini. Kalau misalnya mau kita deploy, mau kita share secara umum, ini tinggal di deploy aja di sini. Nah, dia nyediain dua link, jadi localhost kalau misalnya kita mau akses di laptop kita sendiri, tapi ini ada network URL kalau misalnya mau orang lain yang akses. Jadi kalau misalnya ini saya copy, saya share di Zoom meeting kita. Mana Zoom meeting kita? Ini. Misalnya saya mau share di sini, gimana caranya? Oh, di sini ya. Di chat ya harusnya. Wait. Misalnya saya mau share di sini. Nah, itu rekan-rekan bisa akses. Jadi kalau misal dari rekan-rekan buka itu pasti kebuka websitenya. Gitu, website kalkulatornya. Tuh, selama ini masih saya biarin ya. Tapi kalau ini saya stop, harusnya udah nggak bisa. Ini saya stopping. Eh, saya nyuruh buka tapi saya stop ya, maaf. Nanti kita coba lagi yang satunya machine learning aja. Kayak gitu cara jalaninnya. Sesimpel itu. Gitu, as simple as that. Nah, sekarang kita akan coba yang penguin. Ada apa? Nah, banyak sekali kodenya di dalam sini ya. Nah, ini adalah import library yang saya gunakan. Jadi di sini kan kita pakai machine learning yang namanya juga pakai machine learning. Jadi kita harus install beberapa library. Di sini ada Streamlit, yaitu untuk Streamlit kita pasti kita harus. Kemudian di sini ada Seaborn. Seaborn itu salah satu library yang bisa digunakan untuk visualisasi, bisa juga untuk ambil data. Jadi saya ngambil data itu dari Seaborn gitu. Jadi Seaborn itu nyediain datanya. Wait, coba kalau misalnya ini saya hapus, bentar ya. Kita akan coba ganti dia, kita rename dulu. Kita mau lihat isi dari data kita. Wait. Kita ganti code. Ya, seperti ini. Jadi, saya pakai IPy Notebook. Di sini IPy Notebook itu salah satu yang disediakan dari Python juga. Jadi IPython Shell. Jadi dia akan ngejalanin per code-nya. Kalau misalnya kita ngejalanin pakai file Python biasa, dia nggak akan muncul hasilnya. Dia nggak akan muncul
output dari apa namanya output dari data yang mau kita tampilin. Tapi kalau misalnya mau nampilin, kita bisa pakai namanya IPython Shell, bisa pakai Jupyter. Kalau misalnya rekan-rekan biasa ya, udah pernah dengar Jupyter Notebook, itu biasa digunakan untuk dokumentasi data analis gitu. Karena kenapa? Karena tiap kita jalanin satu cell atau satu blok, dia akan langsung muncul hasilnya. Nggak perlu dijalanin satu file full, itu nggak perlu. Kayak gitu. Jadi nih kita pakai environment Python yang ada di laptop saya aja, jangan pakai yang di itu, kita pakai di sini. Oke, oke kita akan coba. Di sini saya coba ya import Seaborn ya, import Seaborn SSNS. Terus saya akan panggil nih, saya akan panggil bukan SNS get dataset, SNS load. Kita panggil penguin data kita, penguin seperti ini. Seingat saya tulisannya. Ini coba saya running ya. Semoga tidak error. Harusnya nggak error karena dia udah kehubung ke kernelnya. Nanti dia bukan pakai otak Python yang ada di sini, tapi dia pakai kernel yang ada di sini. Jadi kernelnya gitu. Jadi dia nggak perlu ngejalanin satu file secara utuh. Oh, dia masih ini ya, masih connecting. Sambil nunggu kita balik lagi ke sini, ke Penguin. Oke. Jadi Python connection server nggak mau. Udah nggak apa-apa. Jadi di sini kalau di Seaborn ini library yang saya gunakan untuk kenapa? Nggak mau. Source Jupyter. Apa? Oke, jadi ini adalah library yang saya gunakan. Jadi ada Seaborn untuk ngambil data, Pandas untuk data manipulasi. Karena yang pastinya sebelum machine learning kita harus manipulasi data kita dulu. Kemudian di sini ada library yang kita gunakan untuk proses machine learning atau data science-nya gitu. Jadi ini untuk train, test, split. Jadi untuk split data kita. Kemudian di sini ada assemble. Ini untuk ngambil model yang akan kita gunakan, yaitu saya pakai random forest. Kalau misalnya ada rekan-rekan mau coba pakai yang lain kayak mungkin regresi linear atau nanti mau pakai ada banyak ya knife bias kayak gitu-gitu boleh. Nanti ada semua di Scikit-learn. Matplotlib ini saya gunakan untuk visualisasi gitu. Nah, di sini saya atur judulnya penguin species classifier, terus saya tulis kasih tulisan di bawah judulnya A Simple Machine Learning Web App Using Streamlit and Seaborn Penguin Dataset. Gitu. Jadi maksudnya gimana? Di sini karena si Streamlit itu dijalani dari awal, jadi nanti urutannya juga sesuai di sini. Kalau ini saya pindah-pindah, nanti urutan di webnya itu juga kepindah-pindah. Jadi kita nggak perlu atur layoutnya, gitu. Kita nggak perlu atur layout di Streamlit. Streamlit akan bikinin sendiri layoutnya. Terus di sini dia juga ada ini label encoder. Kalau misalnya rekan-rekan udah pernah ikut machine learning, jadi di label encoder itu kita ngubah ya, yang tadinya kategorikal kita ubah jadi numerik 0101. Kenapa? Karena komputer nggak bisa kalau kita ngeproses data kayak spesies itu kan kalimat ya atau kayak bentar. Nah, ini dia datanya udah muncul. Ini data yang saya gunakan dari Seaborn. Jadi ada spesies, Adelie, Island, Togerson, ini ada banyak ya jenisnya. Kemudian ada jenis kelamin dari penguinnya. Kita akan coba lihat kalau islandnya dari mana, bill length-nya berapa, bill depth-nya berapa, flipper length-nya berapa, body mass-nya berapa, kemudian jenis kelaminnya apa, dia spesiesnya apa nih, Adelie, Gento, atau satunya itu ada chinstrap gitu. Jadi nanti kita akan lihat dia tuh kategorinya apa, spesies penguinnya apa gitu. Nah, ini dataset yang kita gunakan. Proses label encoder itu ngerubah yang tadinya Togerson Bisco ini jadi angka. Misalnya Togerson jadi angka 1, Bisco jadi angka 2, terus nanti yang satunya jadi angka 3. Terus yang ini male jadi 1, female jadi angka 0 kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Itu proses yang dilakukan oleh label encoder. Seperti itu. Nah, terus ini kita lihat ke bawah lagi. Nah, ini penguin drop. Jadi ini saya ngehapus yang udah nggak saya pakai, yaitu spesies island sex. Kenapa? Karena kolom ini udah saya ganti dengan hasil encode gitu yang terbaru. Ini train test split, jadi kita ngebagi data kita split datanya supaya nanti jadi data train dan data testing. Itu kan biasa yang dilakukan ya kalau di proses data science. Jadi ada data yang kita gunakan untuk training, untuk belajar mesinnya. Ada data yang kita pakai untuk testing mesinnya gitu. Nah, ini modelnya. Ini saya panggil modelnya pakai random forest classifier untuk mengklasifikasikan karena kita ada di supervised learning. Jadi kita udah punya label apa namanya? Kita udah punya label spesiesnya dan kita mau klasifikasikan nih data-data kita yang baru masuknya di spesies mana. Kayak gitu. Ini random stat sebenarnya kalau misalnya yang dari saya baca itu nggak terlalu berpengaruh ya. Ini cuma
untuk menentukan posisi awal randoman aja. Jadi ketika kita pakai random stat, kalau kita jalanin terus ini prosesnya atau kode ini, dia akan selalu ngerandom di posisi yang sama. Jadi hasilnya selalu sama. Itu fungsi dari si random stat. Jadi kalau misalnya ini saya ganti 1, saya ganti 100 itu nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini model fit. Ini kita ngefit. Fit itu digunakan untuk, jadi kalau misalnya di scikit-learn itu ada fit, transform, sama ada predict ya. Jadi kalau fit itu kita gunanya adalah untuk menyuruh atau menginisiasikan sebuah mesin atau model itu belajar. Jadi fit ini kita mau model kita, random forest, itu belajar dari data training kita. Gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita bikin sidebar. Nah, ini sidebar ini gunanya untuk apa? Jadi ya seperti namanya sidebar, dia akan bikin bar di samping tampilan website. Nanti kita akan lihat hasilnya ya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada island sidebarnya kita atur. Nah, ini select box. Nah, ini foldernya kalau yang ini slider. Jadi dia akan nge-slider. Nah, ini untuk ukurannya ya. Ukuran slidernya. Nah, kemudian kalau ini yang select box. Jadi nanti dia akan ngehasilin select box. Jadi kita bisa milih isinya apa? Isinya adalah Lee Island Classes. Lee Island Classes ini apa? Dia untuk melihat kelas asli sebelum di encode. Tadi kan kita udah nge-encode nih spesies jadi 0123. Nah, kalau kita mau lihat kelas aslinya itu dia apa namanya, itu bisa pakai Lee Island Classes. Kayak gini. Itu untuk melihat nama-nama aslinya sebelum di encode. Nah, ini untuk input datanya. Jadi kita akan masukin data-data itu tadi. Kita akan nge-input datanya dari sini ya, di sini. Jadi data-data ini nanti dia akan disimpan dalam data frame dan disimpan di variabel input data dari hasil ini semua tadi disimpan di situ. Kemudian dia akan diprediksi input data ini, kemudian dia akan dimodel predik seperti yang udah tadi saya bilang di machine learning atau di scikit-learn itu ada tiga fungsi utama yaitu atau tiga API utama yaitu adalah si fit, transform, dan predik. Predik gunanya untuk apa? Untuk memprediksi nih hasilnya. Jadi input data yang udah kita masukin nanti dia akan diprediksi pakai model kita. Hasilnya disimpan dalam prediction gitu. Nah, nanti ini prediction labelnya, dia akan ngambil transform dari prediction di indeks ke nol. Maksudnya indeks ke nol apa? Jadi sebenarnya hasil prediksi ini, setiap kita punya model, kemudian kita prediksi, hasilnya itu akan dalam bentuk n-dimensional array, kayak gini. Gitu. N-dimensional array. Jadi kalau kita nggak ambil dia berdasarkan indeksnya, dia akan nampilin array-nya utuh. Gitu. Makanya kalau kita mau ambil value di dalamnya, kita harus akses indeksnya. Di indeks ke berapa? Ke nol. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya mau lebih dalam, ini harus dipelajari lebih dalam lagi ya, karena ini udah beda materi lagi, masuknya udah ke NumPy gitu. Ini probabilitas ini untuk ngecek akurasinya atau confidence-nya, kepercayaan diri dari si modelnya. Jadi berapa persen gitu. Nah, ini cuma tulisan aja sih. Jadi kayak prediction result, prediction spesiesnya nanti dia munculin prediction label ini yang tadi nyimpen dia spesiesnya apa. Kemudian nanti di sini confidence dia akan manggil si probabilitas. Nah, ini format ya namanya formatting string. Jadi dia akan nampilin dua angka di belakang koma gitu. Nah, ini visualisasinya kita pakai Matplotlib gitu. Ini Matplotlib, ini figur axis ketika kita mau bikin apa namanya kanvasnya, karena kita kan mau visualisasi kita harus pakai kanvas ya. Jadi nanti kita bikin kanvasnya gitu. Ini yang pertama visualisasinya itu saya pakai correlation heat map gitu. Jadi ini judulnya pakai library Streamlit, subheader, nanti correlation heat map. Terus nanti di sini kita bikin si kanvasnya, ini kanvas ya, ini pembuatan kanvas figure sama akses gitu. Kemudian mana bagian visualisasinya? Di sini saya pakai si burn heat map. Untuk apa? Untuk tahu korelasi dari setiap atribut yang ada di data penguin. Jadi kalau data kita kayak gini, kita mau tahu nih spesies ke island korelasinya berapa, island ke billing berapa. Nah, itu bisa pakai yang namanya penguin score. Ini fungsi correlation yang ada di Python. Dia basicnya itu pakai Pearson correlation, bukan pakai Spearman ya, pakai Pearson gitu. Ini untuk nampilin scatter plot dari beberapa. Nanti kita bisa milih kita mau nampilin bill length sama bill depth-nya kah. Itu untuk korelasi juga tapi pakai scatter plot. Ini distribution plot untuk mengetahui distribusi data kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba jalanin ya. Kita coba jalanin yang penguin. Wait, wait, wait. Ini saya ke atasin. Saya bersihin aja biar enggak. Kita akan jalanin sama kayak tadi caranya. Kita panggil Streamlit. Kita run. Apa yang mau kita run? Kita akan run penguin app.python. Penguins underscore app dot python. Begini. Saya run.
Oke, muncul hasilnya di sini. Yep, 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 yep. Kita tunggu. Nah, sudah jadi. Tapi ini masih berjalan di lokal ya. Ini punya saya. Masih di lokal laptop saya. Lokal host. Nah, ini jadinya keren ya. Gitu. Kenapa di sini bisa besar, di sini bisa kecil? Karena kita pakai header. Nah, kalau yang di sini itu kita pakainya sub header tadi. Makanya dia bisa lebih kecil. Kalau write, dia akan biasa nulis di sini. Write kayak gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya di sini kita nggak perlu terlalu bisa yang kayak pakai apa namanya HTML, CSS ya. Kalau misalnya mau bold, gimana kok itu bisa bold? Tadi dikasih tanda bintang 2 format teksnya. Nanti dia akan jadi bold. Gitu. Nih ya. Nah, cara gunanya gimana? Ini kan ada spesies nih. Ada confidence-nya 0,60. Ini kalau misalnya saya geser-geser, saya mau coba deh bilangnya 37. Ternyata tetap idly. Nah, setiap saya geser kayak gini, ini kan ada interaksi. Nah, interaksi kayak gini di balik Streamlit dia akan ngejalanin ulang dari awal barisnya. Nah, ketika saya ubah bilengnya jadi 50,80, ternyata prediksi spesiesnya berubah jadi chinstrap. Tapi confidence-nya cuma 46%. Kayak gitu. Terus ini saya ubah lagi, coba build depth-nya saya ubah ke 20. Tetap di chinstrap ya, ternyata flipper length-nya saya ubah jadi segini. Oh, dia balik lagi ke idly. Terus saya ubah body mass-nya beratnya di sini. Ini body mass-nya itu dia gram ya. Saya ubah ke sini, berubah jadi chin strap, tapi confidence-nya ningkat jadi 0,51. Saya ubah deh, coba dia dari island-nya itu dia dari Togerson, tetap di chin strap. Saya ubah dia, misalnya penguinnya laki-laki. Oh ternyata kalau laki-laki dia bukan chin strap kayaknya, ternyata dia kayaknya Edelly masuknya. Kayak gitu. Jadi Edelly ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di sini. Ini disebut fitur selection, fitur metriknya. Jadi ini adalah fitur-fitur yang mempengaruhi dari labelnya. Jadi dia idle itu dipengaruhi oleh ini semua. Gitu. Nah, kita bisa langsung prediksi. Nanti ini bisa diterapkan ya kalau misalnya ada rekan-rekan mau misalnya memprediksi rumah pakai linear regression. Oh, kalau rumahnya punya kamarnya 5, luasnya segini, areanya di sini, tingkat kriminalitasnya berapa, kira-kira harganya berapa ya? Itu bisa. Kayak gitu. Tinggal diubah modelnya aja. Ini heat map, jadi kita bisa tahu korelasinya berdasarkan warna ya. Jadi semakin dia pekat merah, itu berarti korelasinya tinggi, semakin satu sempurna. Jelas ya, sempurna nih bileng sama bileng sendiri pasti sempurna. Gitu. Yang paling rendah korelasinya berarti dia ada di biru, nih 0,62. Oh bukan, ini korelasi, ini minus ya. Kalau minus itu cuma nunjukin arahnya. Berarti kalau lemah itu ada di sini, di 0 atau 0,2 sini. Itu lemah. Berarti yang lemah itu di spesies encode, spesies dengan jenis kelamin. Jadi spesies itu nggak terlalu berpengaruh dengan jenis kelamin. Kayak gitu. Kenapa? Karena ya ya di semua spesies kan pasti punya jenis kelaminnya juga laki-laki perempuan ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh, nggak terlalu berhubungan. Korelasinya tuh nggak terlalu tinggi. Tapi kalau minus ini maksudnya dia korelasinya berarti terbalik ya. Kalau satunya naik, satunya turun. Kayak gitu. Jadi minus dan plus ini cuma arah korelasinya aja, bukan menunjukkan kekuatan korelasi. Gitu. Nah, ini scatter plot. Misal saya mau lihat flipper length sama body mass-nya. Body mass. Nah, dia akan langsung muncul kayak gini. Dia akan nampilin baru. Tet, seperti itu. Ini spesial. Oh iya, ini saya belum ubah ya legendnya. Harusnya legendnya bisa diubah juga. Nanti legendnya mau dikasih tulisan apa. Kayak gitu. Kalau 012 ini kan tadi 012 ini kan dia berdasarkan bentar. Kita encode, kita kasih hue dia berdasarkan apa nih di sini. Kita lihat di scatter ya. Mana scatter kita? Kita kasih hue-nya itu dia pakai spesies encode spesies. Berarti kalau spesies kemungkinan nol itu adalah Adelie, yang kedua ini satu ini Chinstrap, yang ketiga ini Gento. Jadi yang ungu tuh Gento, yang oranye itu Chinstrap, yang hijau itu Adelie. Tuh. Nah, ini distribusinya. Jadi ini diagram distribusinya. Ini masih lokal. Kalau misalnya mau yang diakses semua orang yang mana? Pakainya yang ini. Ini saya share ya. Nanti dari rekan-rekan bisa. Oh, langsung sini aja. Kan saya ke situ lagi. Nih. Oke, bentar saya kebaca nih. Apakah cuma pakai Streamlit atau ada pakai Flash? Enggak, kita nggak pakai Flash. Jadi Flash sama Streamlit itu beda ya. Jadi kalau Flash itu, jadi mereka tuh beda-beda framework. Kalau mau pakai Flash ya pakai Flash aja. Kalau mau pakai Django aja. Kalau misalnya dari rekan-rekan mau bikin enterprise yang lebih besar, web yang lebih besar itu pakai Django. Saya saranin karena dia full stack. Dia mirip Laravel. Tapi kalau mau yang sederhana,
yang cuma nampilin hasil kayak prediksi gini aja, Streamlit udah cukup. Tadi ada yang nanya juga kebaca sama saya, apa bedanya sama Streamlit Cloud? Nah, kalau bedanya Streamlit Cloud itu kita buka dari Streamlit di sini. Kita nggak pakai Visual Studio Code di sini. Kita buka di Streamlit Cloud-nya. Kita masuk ya. Kita pakai free aja rekan-rekan karena kalau nggak free bayar. Ya. Caranya gimana? Caranya kita harus pakai GitHub. Jadi kita hubunginnya ke GitHub. Nanti yang menjalankan kodenya bukan GitHub, karena kan GitHub kan cuma nyimpan kodenya aja ya. Nanti yang ngejalanin adalah si Streamlit Cloud-nya di sini. Gitu. Jadi gimana caranya? Caranya adalah kita masuk ke GitHub. Ini saya udah siapin GitHub-nya. Jadi saya udah bikin repository ya namanya Penguin. Kita tinggal upload aja filenya. Kita add file di sini, kita upload. Saya nggak tahu deh, kalau file kebuka bisa nggak ya saya upload? Choose your file. Ntar saya upload dulu. Kita upload file saya tadi, Penguin. File tentu package yang Penguin app ini ya. Wait, oke, sudah kita commit. Kita simpan dulu. Nah, kita udah punya di sini, di repository saya, Penguin. Saya udah punya Penguin app.python. Kemudian di Streamlit Cloud ini, saya akan create app. Gitu. Saya akan create app baru. Nah, kita pilih yang pakai public app, deploy public app with GitHub. Gitu. Kita pakai GitHub, deploy now. Nah, kita masukin repository kita. Nah, di sini kan saya udah masuk nih. Saya pilih yang punya saya yang Penguin ya, repository Penguin. Ini kenapa udah? Karena saya udah ngehubungin ke GitHub saya. Jadi kalau misalnya belum, rekan-rekan tinggal paste aja GitHub URL-nya tadi. Ini URL-nya tinggal di copy paste aja ke sini. Gitu. Kemudian ini brand saya pakai main. Nah, ini kita ganti kita pakai Penguin yang udah kita upload. Kalau udah, kita tinggal deploy di sini. Deploy. Ini kalau kita pakai Streamlit Cloud. Jadi dia langsung di Streamlit-nya. Ini yang saya suka, dia lucu loadingnya. Nggak penting sih, tapi lucu aja. Agak lama. Kita tunggu. Bentar, bentar. Saya ada yang lupa. Saya ada yang lupa. Wait, wait. Sebentar, sebentar. Dia masih download. Your app is in the oven. Ternyata aplikasi kita masih di baking. Wait, wait. Loading, loading. Agak lama ya. Daripada kalau kita pakai lokal tadi. Sebentar. Harusnya ini tuh saya tambahin tadi, saya lupa di bagian GitHub ini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan udah punya app Python-nya, jangan lupa bikin file requirement. Untuk apa? Untuk ngasih list library yang kita gunakan. Wait, ini harusnya nggak mau muncul sih. Bentar. Kok dia lama ya? Bentar ya. Apakah WiFi saya? Kita bikin ada aja dulu file. Jadi kalau misalnya kayak gini, dia nggak akan muncul harusnya. Kenapa? Karena dia nggak akan kenal ini semua. Dia nggak akan kenal Streamlit apa sih, Burn apa, Pandas apa. Nggak kenal waktu di running. Makanya kita harus ngapain? Kita harus bikin file requirement. Jadi di sini saya add file, saya new ya. Saya kasih nama requirement, gini, requirement txt aja. Sini saya masukin library yang saya pakai Pandas, saya pakai NumPy, saya pakai Seaborn, saya pakai Streamlit, saya pakai Matplotlib, sama saya pakai scikit-learn gitu. Kayak gini aja udah cukup. Kita commit, create requirement dan requirements txt commit change. Ini saya takut salah namanya. Begini. Requirement. Jadi kalau misalnya udah nah modul not found tadi ya nggak kelihatan ya tadi. Tadi tulisannya modul not found sebelum saya bikin. Nah karena udah saya bikin dia ngeluar bentar. Ini bukan yang ini. Oh bener deh. Mana sih yang tadi saya buka dari Streamlit? Duh, kita ulang aja deh. Ini ya, kita ulang tadi. Tadi kalau misalnya saya nggak bikin yang requirement txt, dia akan muncul tulisan tadi modul not found. Jadi nggak ditemukan modulnya. Modulnya apa maksudnya? Itu Pandas, Matplotlib itu nggak ketemu sama dia. Ini ya tadi yang udah kita bikin. Nah, sudah jadi. Dia mau. Ini kalau kita pakai Streamlit Cloud. Kita jadi pakainya dari GitHub sini.
Tuh, nanti saya share untuk GitHub-nya sama saya share juga untuk file code-nya ya. Tuh, seperti ini. Gitu. Ini untuk kalau misalnya kita mau pakai cloud. Kalau misalnya mau di-share gimana? Tinggal di-share aja di sini. Share. Kalau invite berarti ini share kalau misalnya kita mau manggil dia. Kalau editor tuh bisa nggak ya? Setahu saya tuh bisa juga. Ini kalau misalnya sosial, terus kita tinggal copy make this ini ya make this app public. Kalau misalnya ini berarti kita nggak mau dibikin public, tapi kalau misalnya kayak gini dia mau dibikin public, kita tinggal copy linknya aja, copy linknya terus tinggal saya share di sini. Beda ya bentuk linknya. Kayak gitu teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu seperti itu. Itu sudah jadi punya kita. Kita udah bikin kayak gini. Bukan kita ya, saya bikin kemarin gitu. Karena kalau kita bikin dari awal hari ini agak lama gitu. Jadi supaya saya tunjuk-tunjukin aja singkat-singkatnya gimana. Seperti itu gitu. Kalau misalnya ini setahu saya sih selama dia ada itu akan bisa diakses terus ya kalau yang di cloud ini. Beda sama yang di lokal. Kalau di lokal ini saya stop, dia nggak akan bisa diakses lagi. Tapi setahu sedikit yang saya tahu, ini kalau saya tutup dari rekan-rekan tetap bisa akses selama ini tetap saya bikin public gitu karena dia aksesnya kan langsung ke sini dan dia yang running itu adalah si Streamlit Cloud-nya gitu. Itu bedanya, jadi kita nggak perlu nge-run servernya ulang terus-terusan seperti itu. Ini ya, jadi jangan lupa kalau misalnya pakai GitHub jangan lupa untuk requirement-nya untuk nge-define library apa aja yang akan kita gunakan gitu. Jadi perlu diperhatikan bahwa beda ya antara Streamlit, Django dan juga apa tadi Flash gitu. Kalau misalnya ada rekan-rekan mau belajar Django, silahkan ikut kelas Python Program Full Package di Nixindo. Nanti kita belajar pakai Django juga. Oke, seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih untuk rekan-rekan. Saya kembalikan ke Kak Yaumi. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dian atas pemaparan materinya. Dan sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi, sekiranya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom meeting ini. Ada pertanyaan dari Bapak Weli Iskan nih, Mbak Dian. Terkait perbedaan antara Streamlit dan Cloud. Bedanya sama Streamlit Cloud tuh apa? Halo Mbak Dian, maaf masih di mute. Maaf. Boleh bertanya? Bedanya kalau misalnya antara Streamlit biasa dan Cloud tadi sudah sempat saya mention ya. Jadi kalau misalnya Streamlit yang di lokal, itu nanti kalau misalnya kita stop di IDE kita, itu kita stop runningnya, dia akan stop. Jadi nggak bisa diakses lagi. Tapi kalau di Cloud, kalau misalnya kita udah deploy, kita udah bangun dia di situ, kita udah koneksikan dia ke GitHub kita, nah itu bisa diakses terus-terusan. Asal kita masih set dia untuk public seperti itu. Baik, Bapak Weli Iskan sendiri juga udah resign nih. Sekiranya Pak Weli Iskan mau ngobrol langsung dengan Mbak Dian, dipersilakan. Halo, suara saya kedengaran. Terdengar, Pak? Kalau misalnya nih, saya pakai Anaconda nih, Mm-mm. itu Ah, bentar, suaranya agak putus-putus di saya aja atau di Kayomi juga? Agak Iya putus-putus, betul, boleh tadi diulang? agak terputus Pak. saya misalnya nih pakai Anaconda, Mm-mm. pakai terus developnya di lokal lokal tadi itu. Oh, berarti pakainya di dalam environment Anaconda ya? Iya. Itu sama aja Pak, itu masih bisa juga. Tapi nanti jadinya hitungannya dia tetap pakai Streamlit lokal gitu. Dan enaknya pakai Anaconda itu kan dia library-nya semua udah keinstall ya, jadi udah disediakan. Cuma saya belum pernah coba sih kalau Anaconda tuh Streamlit udah ada di dalamnya atau belum. Kalau belum ada berarti nanti diinstal manual aja lagi gitu Pak.
Oh gitu. Itu berarti datasetnya di lokal ya, ya Mbak ya? Kalau misalnya semua di lokal, berarti semua lokal ya datasetnya. Enggak, dataset saya online, saya ngambil di Seaburn. Nah, kalau Seaburn itu udah ada di dalam Anaconda, Pak. Jadi kalau misalnya Pak Welly nanti mau pakai data Seaburn, data saya tadi, Penguin, ada data juga kayak data tips, itu udah semua ada di library-nya Seaburn dari Python. Jadi kalau Pak Welly pakai Anaconda, itu Seaburn udah ada di dalamnya. Jadi lebih enak lagi, bisa langsung ambil, gitu. Oh, berarti dia upload di Shibern ya. Iya, kita tinggal ambil dari Seaburn aja. Berarti harus koneksi internet dong. Harus pakai apa? Harus koneksi internet. Itu cuma untuk loadnya aja. Nanti kalau misalnya udah selesai dia udah nggak perlu karena sebenarnya kan library-nya itu udah kesimpan satu paket sama Python-nya, sama Anaconda-nya gitu. Jadi kita Lebih nggak besar mana, harus. Mbak? Kalau resource-nya kalau di lokal pakai Mm-mm. tadi itu daripada pakai Google Colab. Mending mana? Ya, Kalau misalnya untuk bikin kayak web kayak gini, itu untuk developer saya pilih nggak pakai Google Colab Pak, karena kalau Google Colab kan dia IPython Shell, dia kan per box gitu kan. ya, Nah, kalau betul. misalnya Google Colab itu lebih cocok ketika Pak Welly mau bangun machine learningnya. Pak Welly mau proses analisis data, terus mau proses untuk bikin modelnya itu nggak apa-apa di Google Colab itu boleh. Tapi nanti ketika mau deploy atau ketika mau programming webnya itu saya sarankan mending di Visual Studio Code di lokal aja gitu. Karena dia nanti harus dijalanin dari awal baris sampai akhir. Kalau misalnya di Google Colab kan dia per baris tuh, per apa namanya kepotong per blok per blok. Nah, itu nggak bisa gitu. Berarti di lokal ini saya bisa ini dong, bisa bikin prototype tampilan visual. Misalnya kayak dashboard, monitoring, alert gitu. Bisa Oh, ya? bisa, Bikin. bisa, bisa. Kalau di lokal tuh bisa. Gitu. Oke, oke, siap, siap. Thank you. Seperti itu. Oke, sama-sama Pak Weli. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Berarti kepada Pak Willy. satu lagi Mbak Dian. Berarti Oh, nggak perlu iya. pakai ini ya, Pro.js ya, Kenapa? React.js. Oh, Berarti nggak kalau perlu pakai misalnya front-end React.js ya. kalau misalnya pakai Streamlit nggak perlu, Pak. Jadi Streamlit itu benar-benar full Python aja. Berarti itu benar-benar free ya. Iya, free Streamlit Oke, gitu. siap. Tapi Thank you. ya, terima kasih sama-sama, Bapak. Baik, terima kasih Pak Welly atas pertanyaannya dan terima kasih Kak Dian atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih dari Pak William Frederick. Kapan kita menggunakan Django, Flask, dan Streamlit? Oke, jadi kapan kita pakai Django, Flash, dan Streamlit? Kalau kita pakai Django, itu kalau misalnya dari Pak William itu mau bikin web yang skalanya besar, misalnya kayak untuk enterprise yang dia bisa nyimpan ke database. Nah, itu cocok pakai Django. Kenapa? Karena Django kita tadi saya udah jelasin juga ya di Django tuh ada ORM. Jadi ada Object Relational Mapping. Iya betul. Jadi ada object relational mapping, kita bisa koneksi ke database, misalnya ke MySQL, ke SQL Server, kita mau konekin dia ke PostgreSQL, itu bisa kalau pakai Django. Dan Django itu udah menyediakan security-nya juga gitu. Makanya nanti kalau misalnya dari Pak William mau bikinnya enterprise terus web besar untuk kantor misalnya gitu, itu disarankan pakai Django karena dia strukturnya sama kayak Laravel. Tapi kalau mau bikinnya saya nggak mau deh Django ini terlalu besar kayaknya. Saya mau bikin yang agak sederhana yang di tengah-tengah itu pakai Flash. Kenapa? Karena tiap library-nya kita mau nambahin ORM. Kita mau koneksiin dia ke database. Kita harus install manual lagi library-nya kayak gitu. Jadi itu kayak kita sendiri yang ngatur kalau pakai Flash. Tapi kalau pakai Streamlit itu misal Pak William mau bikin kayak tadi web sederhana yang saya contohin mau bikin ya udah untuk nampilin hasil machine learning aja, untuk nampilin hasil data prediktif aja. Nah, itu cukup pakai Streamlit. Kayak gitu. Seperti itu Pak William. Oke. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rahmat. Mau tanya tadi data penguinsnya Mbak Dian mengambil dari mana? Oke, data penguinnya saya ngambil dari Seaburn, Pak. Nih, sebentar ya, saya coba tunjukin aja deh. Bentar. Gini, gini, gini. Jadi, kita tuh kan bisa ambil data dari Python, terus sebenarnya dari Bayako, saya masuk ke GPT saya.
Gini, jadi saya bisa masuk itu sebenarnya kita bisa ambil data tuh dari mana aja. Kita bisa ngambil dari CSV, Excel, kita bisa ngambil misalnya mau dari database pun bisa, tapi kita harus pakai driver ya nanti kalau ke database. Nah, misalnya di sini saya punya nih IPython. Ini kan saya langsung ngambil tadi karena saya udah tahu data saya apa. Nah, misal dari rekan-rekan belum tahu nih mau ngambil datanya tuh data yang mana. Ini saya stop aja dulu ya punya saya. Saya stop, kita ini saya tutup aja. Oke. Ini saya tambahin code baru. Nah, saya pakai dari Seaborn, Pak. Jadi Seaborn itu di sini kalau misalnya kita lihat ini. Jadi Seaborn itu salah satu library yang disediakan oleh Python dan dia nyediain ke kita banyak sekali dataset. Jadi ini kita pakai load dataset. Ini kalau kita mau load datanya. Tapi kalau misalnya kita mau tahu nama-namanya, tinggal pakai get dataset name. Caranya gimana? Caranya di sini saya pakai di sini saya ambil misalnya SNS. Library Seaborn saya tadi sudah saya aliaskan pakai SNS ya. Jadi kita manggilnya SNS aja. SNS saya panggil get ini get dataset names kayak gini. Saya jalanin, dia akan muncul nih. Nah, ini adalah data-data yang disediakan sama si Burn. Nah, saya tadi pakai data yang penguins gitu. Jadi saya nggak ngambil dari CSV, saya nggak ngambil dari internet, saya ngambil dari library-nya Python. Python udah nyediain library Seaborn, di dalam Seaborn udah ada dataset ini, saya tinggal pakai gitu. Saya misalnya mau lihat nih, ini kan Iris nih, data yang paling sering dipakai ya. Jadi Iris itu data yang paling sering dipakai untuk belajar. Misalnya saya mau ambil Iris SNS, dia tinggal load. Ini untuk ngambilnya pakai load dataset, saya panggil namanya apa? Iris. Saya jalanin, nah dia akan muncul, oh ini data-data Iris. Saya ganti penguin, tadi kan kita pakai penguin, saya ganti penguins. Saya jalanin, muncul data-data penguin. Seperti itu. Jadi saya bukan ngambil dari CSV, bukan ngambil dari internet, tapi saya ngambil dari library-nya Python. Jadi disediain sama Python ya. Kalau mau ngambil dari CSV gimana? Bisa nanti pakai library namanya Pandas. Jadi PD, read, CSV, kita ambil data dari laptop kita. Begitu. Seperti itu, Pak Rahmat. Oke, terima kasih Mbak Dian. Iya, Terima kasih sama-sama. juga Pak Rahmat atas pertanyaannya. Sekiranya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi terkait pemaparan terkait build smart web apps with Python ini. Sekiranya kalau ada, bisa diajukan pertanyaannya ke kolom chat Zoom meeting. Kalau memang tidak ada lagi, kita akan beralih ke sesi kuis. Nah, Pak Rahmat bertanya lagi Mbak Dian, kalau dirubah ke HTML bisa nggak? Dan Kalau dirubah ke HTML dari apa tuh? Kalau dari Streamlit nggak bisa ya Pak ya, karena dia kan memang full pakai Python dan pakai library-nya. Jadi kalau misalnya dari Pak Rahmat mau pakai HTML berarti pakainya Django. Misal kayak Pak Rahmat mau, saya mau pakai HTML sama CSS berarti pakainya Django aja gitu. Karena kalau Streamlit dia nggak perlu HTML sama CSS gitu. Nanti, oh ya saya juga mau ngasih masukan ya. Jadi kalau misalnya sekarang kan udah banyak AI ya. Jadi nanti kalau dari bapak-bapak ibu-ibu lupa nih library-nya apa, cara kodenya gimana, males baca di dokan. Sebenarnya di dokumentasi udah banyak ya, Python tuh udah lengkap dokumentasinya. Tapi kalau misalnya terlalu pusing nyari dokumentasi, bisa langsung tanya ke sahabat kita semua, AI. oke, dan dari Pak Welly lagi nih, toolsnya pakai apa saja Kak Dian? Toolsnya, tools untuk yang apa nih, Pak? Tools untuk apa dulu? Kalau misalnya untuk pakai Streamlit aja, itu kita cukup pakai bahasa Python-nya yang pasti kita install di sistem kita, di komputer kita. Terus nanti kita jangan lupa pakai IDE-nya apa. Saya pakai Visual Studio Code tadi. Terus nanti jangan lupa dan nanti install library Streamlit-nya itu aja. Jadi cuma tiga itu aja. Jadi bahasa Python, kemudian aplikasi untuk kita nulis bahasa Python-nya, dan yang ketiga adalah library untuk kita bikin webnya, yaitu Streamlit tadi. Kalau pakai Django berarti kita tinggal install Django. Django tuh juga dalam bentuk package library. Jadi kita tinggal pip install Django kalau mau pakai Django. Begitu. Seperti itu, Pak Welly. Oke, mungkin udah cukup ya Kak Dian untuk sesi Q&A-nya. Nanti kalau memang mau ada Ya, yang ingin ditanyakan lagi, bisa langsung hubungi Inixindo atau langsung ikut kelasnya Python betul. Programming Full Package ya Kak Dian. Betul. Nanti bisa ketemu Kak Dian lagi dan atau instruktur-instruktur yang berpengalaman lainnya.
kita beralih ke sesi Q&A ya. Untuk bisa ini nih, biar bisa mengulas kembali dan biar ilmu-ilmu yang kalian udah paparkan juga bisa diingat-ingat lagi. Nah, kuis ini akan ada saldo e-wallet untuk peserta yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak. Oke, kuisnya akan dilakukan melalui Quizizz nih. Masing-masing peserta dimohon untuk bergabung di link Quizizz yang telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom meeting. Nah, udah dikirimkan, bisa langsung join di linknya. Kita tunggu untuk join sampai 10.20 ya, Bapak Ibu. Kita tungguin. Langsung bergabung dan jangan lupa pakai nama lengkap, nama asli, biar bisa kalau menang, biar bisa gampang dihubunginya sama tim Inixindo. Sudah ada 12 orang nih. 13, oke. Yang belum join, kita tunggu sampai 10.20 ya. Nanti pemenang juara 1, 2, 3 akan mendapatkan saldo e-wallet yang akan diproses oleh tim Enixindo. Sudah ada Pak Wahyu, Pak Rio, Pak Rahmat, Pak Syahril, dan lainnya nih. Langsung aja klik link yang udah dikirim melalui kolom chat Zoom meeting-nya. Jadi selain dapat kuis berhadiahnya kan juga akan ini ya sangat-sangat berguna untuk kita kulas kembali ilmu-ilmu yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Dian. Sudah ada 17 orang, 18. Kita tunggu sampai 10.20 ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, udah 10.20 ya Bapak Ibu. Akan kita start langsung untuk quiziznya. Ya, tim balik di start. Selamat mengerjakan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya udah ini ya, udah pada selesai. Bisa kita end sekarang. Kita lihat dengan Nah, selamat untuk para pemenang Pak Afrel, Pak Mualim, dan Pak Alsigit Guntoro. Nantinya akan segera dihubungi oleh tim dari Enixindo. Baik, sebelum kita tutup acara webinar hari ini, boleh dibuka kameranya dulu, Bapak Ibu, untuk sesi dokumentasi. Oke. Oke. Sudah ya, dibuka dulu kameranya. Oke. Hitungan 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Dan sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita sudah ada di penghujung acara. Semoga acara ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi Bapak dan Ibu semua. Kami juga berterima kasih kepada kalian yang telah berbagi ilmu dan pengetahuannya pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam acara ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti Inixindo pada acara-acara selanjutnya. Dan sebagai informasi, pastikan Bapak Ibu sudah mengisi form feedback yang nantinya akan kami kirimkan di chat room Zoom meeting ini atau di grup WhatsApp acara nanti. Dimohon untuk mengisi feedback sebelum acara webinar selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih lanjut mengenai materi Python Programming Full Package, dapat langsung menghubungi Inixindo melalui alamat email info@inixindo.id atau melalui nomor WhatsApp 021 579 408 68. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya Umi pamit undur diri. Terima kasih, stay safe dan stay healthy semuanya. Selamat siang.